Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi materi mata pelajaran PPKN kelas 11 bab 6. Adapun judul bab 6 itu tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Adapun subbab pembahasannya yaitu tentang bagian A, makna persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, seperti biasa pada teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, juga komen dan boleh share kepada teman-teman kelas yang lainnya supaya kita bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, untuk memahami makna sesuatu, terlebih dahulu harus dipahami dahulu konsep-konsepnya. Demikian pula halnya jika kita hendak memahami makna persatuan dan kesatuan bangsa, terlebih dahulu harus kita temukan dan pahami konsep-konsepnya. Jika kita analisis dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa, itu terdapat sejumlah konsep dan SAR di antaranya. Ada persatuan, kesatuan, bangsa, integrasi nasional, nasionalisme, dan patriotisme. Nah, makna persatuan secara sederhana berarti gabungan dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Terus juga makna lain dari persatuan bisa disebut juga persatuan berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Sedangkan konsep bangsa di sini yaitu orang-orang yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, dengan adanya persatuan bangsa, oleh karena itu, persatuan bangsa perlu terus dibina. Nah, terbinanya persatuan bangsa akan melahirkan kesatuan bangsa, yakni suatu kondisi yang utuh yang memperlihatkan adanya keamanan, kesentosaan, dan kejayaan. Nah, manakala kesatuan bangsa tercipta, maka kehidupan bangsa akan aman, sentosa, dan jaya. Dalam substansi persatuan ya, substansi persatuan. Nah, dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa terkandung makna bahwa kita senantiasa harus bersatu. Sejarah mengajarkan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan itu. Penjajah berhasil mencengkramkan kuku penjajahannya di bumi Nusantara sehingga beratus-ratus tahun lamanya. Karena kita melupakan senjata kita yang ampuh, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kelalaian kita itu dimanfaatkan oleh penjajah, khususnya Belanda, dengan politik pecah belahnya. Nah, akibatnya kita menjadi tercerai-berai seperti sapu lidi yang hilang ikatannya. Kita menjadi sangat lemah dan mudah dikuasai. Nah, yang selanjutnya adalah konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah dan juga aspek sosial, di mana aspek alamiah itu meliputi konsep kewilayahan ya, konsep kewilayahan. Sedangkan aspek sosial meliputi aspek politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Nah, ini adalah kedua konsep dari kesatuan, di mana konsep kesatuan itu adalah aspek alamiah dan yang kedua adalah aspek sosial. Nah, aspek alamiah atau konsep kewilayahan, kesatuan wilayah meliputi wilayah darat, wilayah laut, dan juga wilayah udara. Yang selanjutnya adalah konsep wawasan Nusantara. Negara kita memiliki beberapa karakteristik.
Nah, kenapa ada konsep kawasan Nusantara? Kan kesatuan wilayah itu meliputi wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara. Nah, kebulatan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut, yakni apa? Yakni wawasan Nusantara. Nah, berdasarkan konsep kawasan Nusantara, negara kita memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah negara kepulauan, yang artinya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. Yang kedua dari konsep kawasan Nusantara itu adalah konsep utamanya adalah pemanunggalnya wilayah laut, darat dengan wilayah udara. Terus yang ketiga adalah laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan wilayah pelengkap. Yang terakhir adalah laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. Nah, itu keempat adalah konsep wawasan Nusantara, negara yang kita anut gitu ya. Yang selanjutnya, nah bagaimana dengan perwujudan konsep kesatuan bangsa dalam aspek sosial? Kalau tadi adalah dalam aspek kewilayahan, kalau sekarang adalah dalam aspek sosial ya. Dalam aspek sosial, perwujudannya itu seperti apa? Nah, dalam aspek sosial, kesatuan tersebut diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan. Yang pertama adalah pewujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Nah, berarti perwujudan dalam bidang politik. Yang pertama adalah keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa serta menjadi model dan milik bersama bangsa. Yang kedua adalah bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya, atau terdiri dari berbagai suku, bahasa daerah gitu ya, banyak bahasa daerahnya, dan memeluk agama yang nantinya menjadi suatu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Yang ketiga adalah merasa satu, senasib dan sepenanggungan dan setanah air. Itu secara psikologis ya, bahwa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, berbangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Yang keempat adalah bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Terus juga yang kelima adalah kehidupan politik, satu kesatuan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terus juga yang selanjutnya adalah seluruh kepulauan negara merupakan kesatuan hukum. Artinya bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Yang terakhir adalah kehidupan selalu berdampingan dengan bangsa lain. Maksudnya bahwa bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain, ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri yang bebas, aktif, serta diabadikan untuk kepentingan nasional atau diabdikan untuk kepentingan nasional. Yang kedua adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang pertama, kekayaan wilayah Nusantara merupakan modal dan milik bersama, yaitu bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Pri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, atau juga bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal yang dimiliki bersama ya. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang kedua adalah tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang. Maksudnya tingkat perkembangan
perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang, yaitu di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan perekonomiannya. Yang terakhir adalah kehidupan perekonomian merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan yang ditunjukkan bagi kemakmuran rakyat. Yang ketiga adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Nah, yang ketiga berarti dalam bidang sosial budaya ya. Yang pertama, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Yang kedua adalah budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Maksudnya bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan mengembangkan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Yang keempat adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang pertama, bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Yang terakhir adalah tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam nasionalisme dan patriotisme apa saja nilainya? Yang pertama adalah pro patria dan primus patrialis, yaitu mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Jadi di sini harus garis bawahi adalah mencintai dan mendahulukan kepentingan tanah air. Terus juga yang kedua adalah jiwa solidaritas dan setia kawan. Yang selanjutnya adalah jiwa toleransi dan tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Yang keempat adalah jiwa tanpa pamrih dan tanggung jawab. Yang terakhir adalah jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak memandang unsur dendam. Nah, sikap atau nilai-nilai yang terkandung dalam nasionalisme dan patriotisme ini harus senantiasa ditanamkan dalam diri kita, harus senantiasa ditanamkan dalam jiwa kita itu ya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.